Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan lagi seputar informasi-informasi mengenai Pi Network. Tentunya jangan di skip agar Anda tidak gagal paham ya. Usahakan tonton sampai selesai, oke? Dan sebelumnya saya sudah mengambil beberapa informasi di sini. Ya, tentunya ini menarik untuk kita bahas ya. Yang mana di sini mohon maaf. Yang mana di sini dari grup 25 million Pi Network Indonesia Raya ya. Yang dibagikan oleh teman pioneers kita yang sangat luar biasa sekali dari Julvan Harap ya. Apa ini namanya? Harahap. Ya, semacam itulah ya. Yang penting kita di sini kan membahas mengenai penjelasannya. Pi barter mal sudah mulai barter tanggal 21 ya pada bulan ini ya. Ya, dan tentu tahun ini Express Pi barter tanggal 23 pada bulan ini, dan tentu juga tahun ini Pi chain mal barter pada tanggal 25 pada bulan ini dan pada tahun ini juga, Yang mesti ingat, maksudnya yang mesti diingat, harga ataupun nilai Pi yang menentukan adalah vendor yang punya barang ya. Jadi para pioneers nggak punya wewenang gitu untuk mengatur sebuah harga. Itu semua ditentukan oleh para vendor yang menjual barangnya itu sendiri ya. Untuk saat ini bisa jadi barang yang sama harganya berbeda di Pichen Mall di China ya. Di Cina harga mobil 2 Pi, di Indonesia harga mobil nyaris 200 Pi ya. Jadi sama halnya seperti di Pi Market Indonesia ya. Mohon maaf. Pandai-pandailah Anda menggunakan Pi Anda jika harga barang terlalu murah. Lebih baik kita menjadi penonton menunggu sampai open mainnet dan nilai Pi sudah fix secara global. Bersabarlah, waktunya tidak akan lama lagi. Ya, salam satu hati, satu Pi $314.159 ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat Julvan Harahap ini terkait kita yang diharuskan ya tetap konsisten dengan $314.159 ini untuk harga per satu Pi-nya. Tentunya ini akan menjadi sebuah penerapan harga ataupun nilai Pi pada saat open mainnet nanti, yang mana pihak Dr. Nicholas Kokali sendiri sudah menyatakan hal demikian ya. Dan di sini ada peringatan penting dari chatroom ya, dari pihak moderator. Sekali lagi kami ingatkan, jika Anda masih melakukan jual beli Pi dengan yang namanya fiat ataupun cryptocurrency lainnya atau janji manis, itu dilarang keras. Resikonya untuk yang beli ditipu kena freeze per burn, akun di banned selamanya di Pi Network. Untuk yang jual instan dan langsung dari Pi Network, burn semua Pi dan akunnya. Jangan coba-coba untuk curang, karena mereka yang sudah melakukan kecurangan sudah menerima akibatnya ya. Jadi jelas di sini. Untuk saat ini para pioneers tidak boleh melakukan pertukaran Pi dengan uang fiat ya, ataupun penjualan koin Pi untuk dibarter, ditukar dengan uang fiat ataupun cryptocurrency lainnya, karena ini sangat dilarang keras oleh pihak core team ya. Jadi bagi yang tetap melanggar ya siap-siap akunnya kena banned ya secara permanen, dan Anda tidak bisa lagi yang namanya menuai hasil dari penambangan Anda selama ini ya. Jadi sangat disayangkan itu,
Dan di sini ada postingan dari grup Pi Network Indonesia yang mana diposting oleh sahabat Pionos kita yang sangat luar biasa sekali, yang mana ini dari gapnya Namasya ya, yang mana keterangannya menentukan harga jual produk dalam jaringan perdagangan Pi Network ya. Sahabat Pionos, masih banyak orang yang beranggapan bahwa menjadi vendor di Pi Network itu rugi. Ada yang beralasan harga koinnya belum jelas. Nanti kalau harga open mainnetnya tidak sesuai konsensus bagaimana? Harus bermodal besar agar stok terjamin ketersediaannya dan lain sebagainya ya. Harga Picoin sudah jelas dengan adanya konsensus global 314.000, maksudnya 300, seharusnya 314.159 dolar ya. Kalau ini sih 315.000 ya. Dan di banyak negara yang jumlah pionersnya lebih banyak dari Indonesia mendukung harga konsensus seperti di negara China, Amerika, Eropa, dan beberapa negara Asia lainnya ya. Kemungkinan besarnya mencapai lebih dari 50% jumlah pioners seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa nilai konsensus global dapat diterapkan saat open mainnet nanti, ditambah dukungan dari pihak bank dunia terhadap Pi Network maksudnya Pi Network dan dioperasikan ya melalui web 3.0 yang super cepat, aman, dan ramah lingkungan, yang artinya akan menambah kuat value Picoin itu sendiri. Kalau masalah permodalan besar atau kecil, itu akan berimbang dengan take profit yang akan diperolehnya ya. Modal besar untung juga besar, begitu. Juga sebaliknya, jadi dapat saya artikan bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah alasan keyless ya. Ada kepentingan terselubung di balik itu semua ya. Jadi yang dimaksudkan semacam itulah ya. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebelum memulai perdagangan, sebaiknya pahami dulu karakter produknya, kemudian kualitasnya, market interestnya, masa berlaku produknya, kalau perlu sampai market resistance-nya ya, agar tepat dalam menentukan jenis komoditi apa yang sebaiknya dijual dan terukur dengan jumlah modal yang dimiliki. Setelah menentukan produk yang tepat untuk dijual, langkah selanjutnya adalah menghitung HPP, harga pokok produksi, seperti berikut ya. Fixed cost, biaya tetap lah ya, biaya belanja produk jika produk jadi, per bahan baku jika produk dibuat sendiri, biaya transportasi dan akomodasi produk ya, biaya administrasi produk, biaya upah pekerja, biaya pengiriman bahan baku per produk, biaya pajak PPN, biaya gas P marketplace jika ada, biaya bunga bank ya hanya selama close mainnet dan jika modal didapat dari pinjaman. Biaya lainnya yang bersifat tetap dalam pengeluarannya ya. Variable cost, biaya yang berubah-ubah, biaya inflasi harga produk, biaya pengiriman barang kepada konsumen, biaya subsidi produk jika beragam produknya. Segala biaya yang timbul yang dapat berubah-ubah dalam waktu dekat ya. Biaya tidak terduga, cadangan biaya belanja, biaya retur produk, biaya yang dapat timbul suatu waktu. Dari ketiga jenis biaya tadi yaitu fixed cost, variable cost, biaya tidak terduga, dijumlahkan semua, maka akan ketemu nilai bruto produknya.
Kemudian nilai bruto ini dibagi dengan kuantiti ya, produknya berapa banyak, maka akan ketemu harga pokok produksi HPP ya, satuan produknya di harga berapa. Setelah ketemu HPP, kemudian tinggal ditambah dengan keuntungan yang ingin diperoleh berapa persen, maksudnya berapa persen dari HPP ya. Biasanya antara 10% sampai dengan 20%. Maka akan ketemu harga jual produknya ya. Setelah itu tinggal dikonversi ke dalam harga konsensus global Picoin. Dengan cara seperti ini, maka vendor akan terhindar dari kerugian dan dapat menjual produknya di harga yang wajar ya. Semoga bermanfaat bagi pioners yang ingin berperan aktif dalam perdagangan Pi Network. Unsur biaya yang saya tulis mungkin belum lengkap semua, tapi setidaknya dapat memberi gambaran perhitungannya. Jadi jelas jika ada vendor yang sembarangan atau seenak jidatnya menentukan harga jual produknya, maka dapat dipastikan itu adalah vendor penjajah ya, yang ingin mengeruk koin Anda untuk keuntungan sendiri dan golongannya yang sebesar-besarnya. Salam petir, bijaklah Anda dalam mempergunakan koin Pi Anda ya. Koin Pi Anda sangatlah langka, sangatlah bernilai tinggi, jadi jangan sembarangan melakukan barter dengan nilai yang tidak sepadan ataupun jauh dengan konsensus global yang sudah kita sepakati ya. Oke. Dan semangat ya untuk para pioners di seluruh Nusantara, jangan usahakan ya. Ini sih demi kebaikan bersama juga dan demi pada saat open mainnet nanti terjadinya penerapan nilai Pi di angka ataupun harga $314.159. Oke. Jadi jangan sampai dirubah-rubah lagi lah ya. Terkait banyak yang membuli Anda, banyak yang mengatakan Anda halu, itu nggak usah diperdebatkan, nggak usah nggak usah disamber lah ya, kata-kata semacam itu dibiarin aja. Anggap aja mereka itu nggak tahu apa-apa mengenai Pi Network ini ya. Jadi tentunya buat apa Pi Network ini berkembang dengan ekosistem yang sangat sempurna ya, dengan beberapa proses yang sudah dilalui ya, sampai Pi Network ini adalah ya teknologi tinggi yang berada di Web 3.0 ya. Jadi dengan hal demikian sangat sepantasnya ya, proyek besar dan proyek yang paling proyek yang paling canggih ini ya, untuk per satu koin Pi-nya dihargai secara sesuai dengan konsensus global ya. Dan menurut saya untuk saat ini dinilai ataupun harga konsensus global adalah harga yang wajar ya, wajar untuk saat ini ya. Dan untuk kedepannya harga Pi akan terus naik dan akan terus naik ya. Jadi bagi yang tidak mempercayai hal ini, silahkan jual koin Pi Anda dengan harga murah, dengan harga receh, ataupun lakukan pertukaran koin Pi dengan cryptocurrency lainnya hingga akun Anda akan di-banned oleh pihak core team. Jadi siap-siap aja, oke? Dan oke ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi seputar Pi, dan insya Allah nanti akan saya lanjutkan lagi untuk beberapa informasi lainnya. Tentunya selalu ikuti terus perkembangan ataupun berita-berita terbaru dari video saya ya, agar kalian tidak ketinggalan update-update seputar Pi Network lainnya, oke? Dan terima kasih untuk yang udah like dan subscribe di channel ini, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik.
Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.